bersama saya Fadil Muhammad Hadini dalam tutorial pembuatan game menggunakan Unity, khususnya Unity 5. Eh, Capek juga ya, baru bisa ngupload video. Oh ya, langsung aja. Pada tutorial kali ini kita akan fokus membahas variabel yang bernama vector3 atau vector 3. Seperti namanya, daripada kelamaan langsung aja kita buka. Saya sudah buka Unity-nya dan juga text editornya agar lebih mengefisienkan waktu. Vektor 3 itu sendiri atau vektor 3 merupakan sebuah variabel juga sama seperti pada video sebelumnya yang secara khusus menyimpan 3 nilai, yaitu nilai pada sumbu X, Y, dan Z. Jadi bukan berdasarkan ini merupakan implementasinya dari vektor 3, yaitu yang dimana kita bisa memanipulasi posisi, rotasi, maupun skalanya. Sama pada video sebelumnya, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara lebih detail apa itu vektor 3. Langsung aja, pertama-tama kita hapus aja dulu ini, karena ini merupakan khusus untuk vektor 3. Jadi kita hapus saja dulu, jadi script yang benar-benar kosong. Untuk penulisan vektor 3 itu sendiri, awalnya jenisnya dulu, ada vektor 2 itu untuk sumbu X dan sumbu Y, vektor 3 itu X, Y, Z, dan vektor 4 itu seperti kalian lihat sini, representation of 4-dimensional vectors. X, Y, Z tambah satunya lagi apa itu? Parah, tapi kita secara fokus akan membahas vektor 3. Setelah itu kita beri nama, misalkan terserah ya, saya nama arah. Nah, secara otomatis kita sudah membuat variabel vektor 3. Dan misalkan jika kita ingin memunculkan pada inspektor, tinggal ketikkan public dan ketikkan save, maka secara otomatis akan muncul pada bagian script yang bernama coba ini. Akan muncul inputan 3 nilai, yang dimana itu adalah nilai X, Y, dan nilai Z. Setelah itu kita bisa bermain-main pada 3 inputan ini, pada 3 sumbu ini, dengan baik itu mengubahnya, membuatnya sama seperti pada variabel-variabel yang ada di sini, contohnya aja transform. Dan untuk implementasinya itu sendiri, ya, misalkan jika kita ingin mengubah suatu posisi ataupun rotasi ataupun skala dari suatu objek, ya. Jadi pada scriptnya ini kita harus membutuhkan inspektor yang bernama transform ini. Kita deklarasikan terlebih dahulu. Sama seperti video sebelumnya, kita tinggal ketikkan transform, dan kita beri nama tr aja sama seperti kemarin. Dan setelah itu pada void start, yaitu void untuk pada saat memulai game, akan menjalankan tr sama dengan get komponen dari transform, ikuti dengan tutup kurung dan titik koma. Dan secara otomatis tr ini akan berisi komponen yang bernama transform. Ya, jadi tr ini bisa mendapatkan nilai posisi, rotasi, maupun skala. Misalkan aja kita ingin mengubah posisinya sesuai apa yang variabel arah isinya maksudnya. Jadi misalkan pada void besar ini kita bisa menyuruh tr ini atau transform ini mengubah posisi. Caranya tinggal ketik tr dot position sama dengan, karena posisi ini merupakan vektor 3 juga, 3 dimensi, dimana itu bernilai X, Y, Z, ya, jadi kita bisa langsung memasukkan variabel arah di dalam tr.position ini. Seperti itu. Jadi ini merupakan penjumlahan vektor yang secara otomatis akan dilakukan oleh Unity. Kita tinggal mendeklarasikan saja. Oke, setelah itu kita klik save. Setelah itu sudah tersimpan. Dan misalkan kita ingin menggantikan
angka di sini menjadi 111. Maka secara otomatis jika kita memainkan game ini, maka posisi yang ada di sebelah sini akan merubah persis seperti apa yang variabel arah punya. Kita play. Dan bisa dilihat sini merupakan 111, di mana mengikuti variabel arah ini. Karena kita sudah menuliskannya seperti ini. tr.position, posisi dari tr ini, transform, yang ada pada ini, sama dengan nilai pada arah. Arah itu merupakan vektor 3 ini yang muncul pada inspektor yang sebelah sini. Ya, kita bisa juga memanipulasinya. Jika kita ingin memanipulasi secara langsung, kita tinggal pindahkan saja ke void update, merupakan void yang atau fungsi yang dijalankan tiap frame. Kita pause dulu, hentikan. Setelah itu kita play lagi, dan secara otomatis kubus 3 tadi sudah pindah pada posisi 1,1,1. Ya, jadi kita bisa mengubahnya secara real time. Ini karena kita menyimpannya pada void update, di mana berjalan pada tiap frame. Ya. Jika kita ingin menambahkan juga, kita ingin contohnya jika kita ingin bendanya jalan secara terus-menerus, maka kita tambahkan aja plus di sini. Kita klik save dan kita lihat apa yang akan terjadi. Boom. Bisa lihat pada bagian inspektor pada transform pada posisi nilainya bertambah terus. Ini menandakan bahwa posisi dari transform ini, cube tadi itu berpindah secara terus-menerus tiap frame. Ya, tergantung dari kecepatan komputer kalian masing-masing. Maksud dari ini, seperti saya sudah jelaskan pada video sebelumnya, itu sama dengan tr.position plus arah. Ya, jadi pada awalnya posisi yang transform ini merupakan akan menyimpan nilai transform sebelumnya ditambahkan dengan nilai arah, maka akan tersimpan terus ke sini. Begitupun setelah nilainya sudah terbentuk, maka akan nilai yang ada di sini tadi akan dijumlahkan lagi pada vektor arah ini secara terus-menerus sehingga benda tersebut atau objek ini berpindah. Misalkan juga jika kita ingin membuat perpindahannya lebih lembut, kita tinggal tambahkan aja time.deltaTime. Ini merupakan fungsi yang dimana kita bisa membuat pergerakan suatu objek itu lebih halus, ataupun seperti pada yang intinya mengikuti pada waktu yang terdapat pada Unity atau waktu pada dunia nyata. Ya, jadi perpindahannya itu lebih teratur dan konstan dan tidak bergantung kepada frame atau kecepatan komputer kalian masing-masing. Ya, jika kita lihat, kita play, dan secara lambat namun pasti akan berpindah. Ya, itu dia tadi. Misalkan jika kita ingin mengubah skalanya, ya kita tinggal gantikan tr dot kalau nggak salah local scale sama dengan arah dot time dot delta time. Arah ini merupakan sama berisikan tiga buah nilai yang dimana akan merubah skala dari objek tersebut secara terus-menerus dikarenakan kita menyimpannya pada void fungsi update. Ya, kita tambahkan time dot delta time juga demi membuat pergerakannya menjadi lebih lembut. Ya, jika kita mainkan play, kita bisa lihat sini semakin mengecil. Ya, kenapa mengecil? Nah, karena ini kita lupa menambahkan
operasi plus. Iya, jika kita klik play, maka secara perlahan dan pasti posisi skala bendanya akan bertambah secara terus-menerus. Ya, jadi pada penjelasan dasar-dasar ini kita akan perlukan nanti apabila kita ingin membuat suatu game. Ya, itu untuk video atau list berikutnya lah. Yang intinya kita harus mempelajari dasarnya dulu. Nggak apa-apa sedikit, yang penting ilmunya masuk. Mungkin itu aja tutorial pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya.